Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita berdua Eko sama RN Sunasih akan membahas atau membicarakan sharing santai, ngobrol santai teman-teman ya, mengenai rahasia awet muda. Alhamdulillah kita sekarang di umur 52 tahun, alhamdulillah ya, masih fit teman-teman ya, sekali. Memang memang tua itu tidak bisa dihindari dengan seiring bertambahnya umur, tapi bagaimana supaya kita itu memperlambat proses penuaan. Jadi tua itu pasti ya, tetapi kita berusaha untuk muda itu satu pilihan ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita itu tetap awet muda. Yang dimaksud awet muda di sini itu bukan kinclong terus selamanya, bukan. Yang dimaksud awet muda itu jadi organ-organ kita ya, seluruh organ yang ada di dalam tubuh kita itu bisa berfungsi, bisa berguna seperti halnya orang-orang muda gitu. Jadi bukan berarti awet muda itu tetap cantik begitu. Iya memang iya benar tetap cantik ya, tetapi lebih ke fungsinya. Jadi seluruh organ-organ tubuh masih bisa berfungsi seperti halnya orang muda. Begitu kita di sini kita adalah sharing juga berdasarkan pengalaman kita berdua ya. Selama ini kita jalani selama alhamdulillah hampir 30 tahun kita nikah, dan sekarang udah umur setengah abad atau 50 tahun lebih, kita alhamdulillah masih Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, artinya kebugaran, tidak, alhamdulillah belum pernah sakit yang istilahnya berat ya, karena kita menerapkan beberapa hal ya. Pola hidup sehat. Kali ini kita akan membawakan pola hidup sehat ya. Yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah pola hidup sehat adalah yang pertama, kalau menurut saya yang pertama olahraga. Satu, karena saya masuk ke olahraga ya. Jadi olahraga itu akan membuat badan menjadi sehat, menjadi fit ya. Kemudian kita itu terhindar dari penyakit. Kemudian dengan olahraga itu kita itu merasa hidup itu gembira karena ada hormon endorfin ya. Pokoknya kalau udah olahraga itu rasanya tuh seneng aja. Yeah. Seneng aja. Tidak seperti dulu. Kalau dulu kan saya nggak suka olahraga. Yeah. Dan olahraga apapun teman-teman ya yang teman sukai, tapi untuk porsi olahraganya jangan terlalu berat, terutama untuk umur-umur 40-50 tahun itu yang penting istilahnya kita tuh bergerak ya, mengeluarkan keringat, kemudian jantung sudah merasa berdegup, hangat badan ya. Ya kalau untuk pemula itu jangan berat dulu. Entah mau senam boleh, aerobik boleh, jalan kaki boleh, atau sepeda santai boleh. Yang penting kita sempatkan, luangkan waktu untuk berolahraga ya. Jangan mencari waktu luang untuk berolahraga. Kita meluangkan waktu untuk berolahraga karena olahraga itu sangat penting, karena daripada kita misalnya mengobati, lebih baik mencegah. Sakit itu mahal loh. Biaya di rumah sakit kan satu malam itu bisa jutaan. Makanya lebih baik kita mencegah daripada kita harus ke rumah sakit. Kadang orang nunggu dia sakit dulu baru sadar, oh ternyata sakit, seperti harusnya kita mencegah ya. Malah kadang ada yang nggak sadar, dari rumah sakit aja dia tetap pola hidupnya ya seperti itu, tetap polanya tetap nggak berubah ya. Sempatkan untuk berolahraga sesuai porsi kita, juga jangan terlalu berat. Setelah olahraga nanti akan ada efeknya. Yang kedua yang disampaikan tadi ya. Yang kedua adalah makan bergizi. Makan yang bergizi itu harus ya. 4 sehat 5 sempurna itu harus. Makan bergizi itu penting ya. Kalau untuk udah umur segini itu mungkin pola yang seimbang sesuai dengan umur. Makanan itu sesuai dengan umur takarannya. Misalkan kayak untuk umur segini takaran karbohidratnya berapa, proteinnya berapa. Kalau dulu yang diajarkan oleh yang terhormat guru-guru kita ya, dulu itu 4 sehat 5 sempurna. Jadi sayur mayur plus protein, terakhirnya susu. Kalau dulu seperti itu. Kalau untuk umur segini mungkin yang seimbang. Sesuai dengan umur. Buah dan sayur juga jangan ketinggalan, karena kalau kita banyak makan buah atau makan sayur itu badan akan terasa segar, kemudian juga bisa
istilahnya mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh kita, karsinogenik ya, zat karsinogenik dibuang biar tidak terkena kanker. Yang jelas sayur mayur itu sifatnya itu yang berwarna ya, yang berwarna itu antioksidan. Jadi akan mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ya, dikeluarin misalnya kayak purin itu akan dikeluarin kalau kita sering makan sayur mayur. Kemudian tips yang ketiga ada pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu ya salah satu misalnya kita tidur cukup, jangan banyak bergadang, tidak stres, yaitu juga kita harus mencoba untuk umur sekarang ini kita kurangi hal-hal yang kurang manfaat. Tidak stres, jangan stres, kurangi hal yang kurang manfaat. Istilahnya bisa memanage diri lah ya. Mengatur diri, manage diri ya. Jangan misalnya kita jangan suka begadang ya, kalau tidak istilahnya tidak penting ya jangan ya. Kecuali kalau misalkan ada kematian tetangga lah baru kita begadang. Misalnya begini, kalau kita misalnya kurang istirahat atau kurang tidur itu nanti efeknya kita akan gampang sakit. Ya, kalau kurang tidur itu juga kulit juga ini kusam. Kemudian yang tips berikutnya adalah merawat badan yang secara alami. Ya, perawatan. Seperti contohkan istri saya itu sekarang alami aja dia pakai skincare alami ya, pakai kalau saya ya buaya pakai bisa. lidah buaya. Kalau lidah buaya nggak ada, saya pakai timun. Timun nggak ada, saya pakai tomat. Ya. Tomat nggak ada, saya pakai air beras. Justru yang alami itu alhamdulillah tidak memberikan dampak negatif, artinya tetap positif, bagus hasilnya, itu tidak kalah sama produk-produk kosmetik yang terkenal. Iya, katanya kan alam banyak memberikan manfaat, ya kan? Ya. Selain pula dari beberapa hal tadi juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita itu taat beribadah. Oh iya, itu nomor 1. Karena apa? Kalau kita taat beribadah itu hati itu akan terasa tenang. Hati tenang, nyaman. Ada tempat untuk bersandar. Ya. Kitanya jadi istilahnya tidak gelisah. Kita juga tidak malu minta sama Tuhan. Minta aja sama yang maha kaya ya. Insya Allah kalau sesuatunya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'man nasir, kita pasrahkan segala sesuatunya kepada Allah, nanti Allah juga akan pasti ada solusinya gitu ya. Terus yang lainnya tidak stres. Udah masuk tadi. Pokoknya jangan stres, santai-santai saja. Kalau tidak punya uang ya nggak usah pusing-pusing, nyantai aja. Yang penting saatnya makan, saatnya bayar sekolah ya bayar sekolah. Gitu aja. Bagaimana caranya kita mengatur hati, memanage hati supaya hati kita itu jangan jangan gelisah, jangan sedih. Kan ada istilah manusia istimewa. Manusia istimewa itu manusia yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis di tempat yang pahit, yang tetap selalu gembira meskipun dalam kondisi genting. Itu manusia yang hebat, manusia yang istimewa. Makanya kita berusaha menjadi manusia yang istimewa. Ya. Kembali lagi ke awet muda. Demikian ya teman-teman ya, beberapa tips awet muda. Mudah-mudahan sharing kita berdua RN Sunasih bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat, berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.